Masalah adalah sosok Harun Masiku ini masih menjadi misteri, masih belum ditangkap oleh pihak KPK dan apakah kemudian diperiksanya Yasona Lauli, kemudian kabar Hasto Kristianto ini dijadikan tersangka oleh KPK akan menjadi titik terang untuk penangkapan Harun Masiku. Nah, selain informasi-informasi terkait dengan penersangkaan Hasto Kristianto yang kami masih terus coba gali, kita lihat di belakang teman-teman redaksi dari Liputan Amesi TV masih terus mencoba untuk bergerak mendapatkan informasi-informasi terbaru. Saudara, saya akan coba diskusikan hal ini sama Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro, terkait kira-kira dampaknya seperti apa terhadap PDI Perjuangan sendiri ketika ada informasi ini. Mas Agung, selamat pagi Mas Agung. Pagi Mas Reno, pemirsa semua. Baik, makasih Mas Agung sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama kami pada pagi hari ini. Jadi kalau dari perspektif politik, apa kira-kira dampak yang paling dirasakan oleh PDI Perjuangan ketika memang benar nantinya KPK membenarkan Hasto sebagai tersangka, kemudian masa depan dalam tanda kutip kasus Harun Masiku menjadi terang, dampaknya apa bagi PDIP ketika pemilu selesai, pilkada selesai? Ya, secara internal otomatis image partai, citra partai dalam konteks ini PDIP sedikit banyak menjadi minor di hadapan publik maupun kadernya. Sehingga mau nggak mau harus segera berbenah, utamanya mencari pengganti Mas Hasto kalau memang benar ya dugaan terhadap beliau menjadi tersangka oleh KPK memang terbukti seperti itu, Mas Reno. Ya, beberapa nama pengganti memang sempat santer muncul. Ya, kita tahu ada Mas Utut, kemudian Mas Ahmad Basara, kemudian ada juga beberapa nama yang lain yang menguat seperti itu, sehingga memang saya yakin PDIP sudah punya langkah-langkah mitigasi untuk merespon hal semacam ini, karena kita tahu juga berapa kali Mas Hasto menyampaikan di banyak podcast ya, di banyak pemberitaan juga bahwa ada kemungkinan beliau dalam tanda petik mendapat status tersangka dalam waktu dekat seperti itu, dan itu viral beberapa waktu. Nah, saya kira itu yang pertama. Yang kedua, memang juga bisa dipahami bahwa sekjen, ketum, tersangka itu hal biasa, Mas Reno ya. Kita tahu sekjen itu di Nasdem bahkan ada 2 orang tuh, Pak Joni Plate, kemudian Pak Rio Capella ya. Kemudian kalau di PAN itu ada Pak Taufik Kurniawan ya. Kalau ketum malah lebih banyak gitu, ada Mas Romi, ada Mas Anas, Pak Lutfi Hasan Ishak ya, PKS, P3 seperti itu. Jadi memang ini menguatkan juga tesis bahwa korupsi partai politik ini 2 hal yang memang saling berkelindan, dan ke depan perlu dicari cara pencegahannya supaya tidak berulang lagi kasus-kasus semacam ini yang membuat partai itu semakin jauh dari kepercayaan publik ya. Di luar itu semua saya kira ini menjadi masukan juga buat semua partai bahwa hati-hati, karena kasus hukum bisa sedikit banyak membuat ya citra partai, pengurus partai maupun hal-hal yang membuat partai selama ini bagus ya persepsinya menjadi minor. Apalagi kita tahu ya PDIP persepsi menjadi minor ini akan berlangsung hanya pada saat kasus ini bergulir sedang hangat, atau ini bisa berkelanjutan dalam arti dalam waktu yang cukup agak lama, Mas Agung? Iya, kalau ini kemudian menguak banyak nama-nama di luar Pak Hasto misalkan yang terduga nanti muncul, itu kan bisa membuat ya citra PDIP semakin buruk ya. Kalau memang ada nama-nama baru, nama-nama lain yang mengemuka dan itu ditelusuri lebih lanjut, dan suka atau tidak memang susah juga untuk tidak mengaitkan peristiwa ini dengan hal yang sangat politis, Mas Reno. Kita tahu PDIP berada di seberang kekuasaan, kita mengerti dalam waktu dekat PDIP akan kongres, dan sedikit banyak kasus ini bisa membuat ya PDIP mendefinisikan ulang sikap-sikap politiknya yang sudah ajak, yang sudah luwes kita lihat dalam beberapa waktu terakhir di Pilpres, di Pilkada maupun pasca Pilkada seperti itu. Mas Agung, pertanyaan saya begini, ketika memang ini adalah ada peristiwa hukumnya, dan ketika memang nantinya betul KPK menersangkakan Hasto Kristianto, sekjen PDI Perjuangan, berarti di situ kan sudah ada fakta hukum yang tertera di sana. Nah, apakah ini masih bisa dikatakan politisasi? Kan fakta hukum sudah berbicara. Persis, Mas. Jadi memang ini hukum yang menjadi polemiknya ya. Utamanya kasusnya seperti itu, tapi Mas Hasto ini kan melekat jabatan utamanya sebagai sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan seperti itu. Dan kasus ini bukan kasus baru seperti Mas Firman bilang, kasus yang sudah sangat lama, bahkan sudah menahun ya, Harun Masikunya belum diketemu. Betul. Tapi ketika kemudian rezim berganti, semuanya berubah, ini kemudian mengemuka lagi, muncul lagi, menjadi sebuah barang yang ya
fresh from the oven gitu. Kita surprise juga menjelang Natal ini akhirnya ada progres atas kasus Harun Masiku yang kemarin sebelumnya memang sempat mengendap tidak jelas seperti itu. Nah, di satu sisi kita mengapresiasi kerja KPK, di sisi yang lain kita juga berharap proses penegakan hukum dari kasus ini setransparan mungkin sehingga seawah sangka soal dugaan politik yang menguat itu bisa diminimalkan, Mas Reno. Karena status politik Mas Hasto yang sangat kuat ya sebagai salah satu sekjen partai terbesar di negeri ini, partai pemenang Pileg juga 2024 kemarin. Jadi apapun yang mendera beliau sedikit banyak secara langsung ataupun tidak akan dikaitkan dengan soal-soal politisasi, soal-soal kriminalisasi seperti itu. Oke. Mas Agung, sebelum kita lanjut dialog, saya akan coba update ke tim di belakang. Glenn, ada Glenn